merasuk pada bagian. Apakah segitu hype-nya OMG? Pas kita nge-spill dikit itu ya, Hah? Hah? kamu bikin kelas, itu udah pada nanyain tau kayak, ini kayak sih kapan kak kelasnya, Ya, baru lagi itu yang aku auto tanya pending lagi seminggu. Iya seminggu. kayak semangat itu kayak mau kelas insi coy coy. Nih, Itu suara Kak Butet. Iya, itu ada mukanya Butet bahkan. Bukan cuma suaranya doang, teman-teman. kok aku nggak ada suaranya? Mungkin kamu belum setting itu kali, Wak, mic ininya. Cihuy. Kak Insi beneran nyata ya, nyata guys. Ini dihadirkan nih di depan kalian. Insi tuh udah sampai di spotlight nih, udah sampai di Iya pin. loh, biar Kurang nyata nyata apa lagi nih? Ternyata sampai kayak di nyata, spotlight. lucu banget anak-anak. Kak Butet selalu fresh banget, cantik beh. Kalau lu ada di sebelahnya itu wangi, bukan cuma bukan cuma penampilannya, tapi aromanya juga menguar kemana-mana, beh, teman-teman. Sampai gue dulu berapa kali nanyain, Buts, parfumnya apa sih? Wangi banget. Kak nggak sabar ya. Apa? Tebak wangi wangi apa ya? Bener-bener wangi banget, gak bohong. Kayak dari jatuh, wangi Butet nih gitu. Si Cindy pernah kayak gitu tau. Jadi di Hmm, liftnya Zenius. Jadi di pintu masuk ke aku baru di lift nih. Terus dia hmm. bilang, dia manggil-manggil kan. Tahu dari mana gue udah masuk gitu di lift gitu. Aromanya. Aromanya anjir katanya. Terus kayak aku ngangkat. Memang bener tahu wangi banget, cuma gak bohong dari jauh. Oke. Dan Kak Butet cerita rakyat. Masih. Legenda. Legenda. Sebuah legenda. Manusia purba kali ya aku sesuai dengan marganya ya. Anes Agustina Purba. Oke. Gimana sih? Udah kita mulai aja tuh gimana? Boleh? Oke. Udah aku buka dikit lah ya. Biar 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 apa? Oke, jadi thank you banget guys. Kalian udah daftar. Antusiasmenya luar biasa. Kemarin itu kita belum upload di Instagram sama di Twitter. Itu udah langsung 1.000-an yang join. Dan itu aku amain sih kayak, hah ini kita belum bikin apa-apa loh. Udah langsung yang join udah 900-an. Dan kita super terharu ya sih ya. Maksudnya Parah semangat banget. kalian segitunya untuk ikut kelas kita. Jadi apa? Kalian satu step lebih ini dibanding orang lain yang mungkin ini ya di titik sekarang lagi menyerah, lagi putus asa, lagi apa, tapi kalian bela-belain untuk ikut kelas gitu. Berarti kan kalian satu step lebih ini dibanding orang lain gitu, ya kan? Jadi apa ya? Mudah-mudahan habis kelas ini kalian dapat insight yang banyak, kalian dapat semangat buat perjuangin PTN impian kalian dan enjoy kelasnya. Silahkan dinikmati. Ini kelas pengenalan umum tuh jarang banget free class ya, Enzi, ya. Iya Biasanya ya, jarang ya kan dibanding ya butet kan? jauh sih. Butet Jadi rajin banget. jadi kita ini aku Duduk. mengusahakan banget Insi untuk isi kelas supaya kalian semua tuh makin banyak orang yang bisa dapat insight-nya Insi gitu khususnya untuk pengenalan umum gitu. Jadi enjoy kelasnya. Nanti kita ketemu di sesi kedua dan apa ya? Mudah-mudahan pokoknya aku berharap ini jadi kelas yang bikin kalian makin semangat belajar PU dan subtes-subtes lainnya sih gitu. Jadi semoga insight-nya bisa bikin kalian makin tercerahkan gitu di PU-nya gitu. Oke, aku serahkan kepada Oke, Inci. Ini aku mau terima kasih. persiapan buat kelas sore nanti ya guys ya. Dan di sini ada Yasmin guys. Semoga apa? Kalau misalnya nanti Halo, mau kita ketemu di kelas intensif. Jadi kalau mau nanya kelas intensif bisa ke Yasmin nanti di kolom chat ya. yes Jadi betul. Insi fokusnya di materi aja. Nah, masalah kelas tuh ke Yasmin aja guys gitu. Betul, Jadi aku nggak akan itu ngajarin bisa PU kok guys. bisa to the point ke materinya gitu. Oke, Oke. udah. Oke. Semangat Insi, thank you Insi Dadah udah mau butet. Berarti Yasmin. balik jam 3 ya? Ya, jam 4 Oke. jam 4. Oh jam 4. Oke, oke. Oh ya kan aku sampai jam Bye. 3 ya? Lupa. Ya, betul. Oke. Bye guys. Oke, ini aku remote butet lagi butetnya. Dan nanti kalian ketemu lagi sama butet, jangan gudah gulana ya. Nanti bakal ketemu lagi jam 4 habis kelas AQ. Kak, kamu yang ngajarin PU Zen kan ya? Iya, tapi nggak cuma aku doang. Kalau di Zen tuh ada ramean, ada pokoknya kita konsepnya itu rombongan, segeng. Jadi ada banyak kan yang di Zen tuh. Bisa jadi suara gue, bisa jadi bukan. Kak, coba kalian ingat-ingat aja suara gue yang mana. Jadi kalian bisa tahu kira-kira yang gue yang mana. Ya, aku baru masuk. Udah mau keluar, Kak. Iya, maaf banget, Vivi. Ya, Mas Firya udah dijawab itu.
Iya, jadi hari ini kita kan mixed practice ya. Kalian kerjain soal dulu. Sebenarnya gue rencananya 10 menit, tapi ternyata tadi kan kita ada setting-setting dulu ya di awalnya. Saya setting-setting Zoom-nya, karena ini pakai Zoom yang agak beda. Jadi jam segini. Awalnya gue pengen kalian ngerjain soal dulu. Cuman, hmm, gimana kalau ini soal ada 10, sorry 9. Gimana kalian coba kalian kerjain, tapi nggak usah lama-lama. Ini kan 13.47 ya, sampai 13.55 deh. Jadi cuman 7 menit aja buat 9 soal. Jadi coba di ngebutin aja, coba aja ditebak-tebak juga kalau misalnya ada yang, misalnya bukan tebak. Kalau ada soal yang kalian nggak akan keburu nih ngerjainnya, atau kalian nggak yakin butuh waktu berapa lama, ya coba kalian mengandalkan kemampuan menembak kalian ya. Bisa atau enggak, coba kalian tebak dulu. Gitu. Yang penting keisi semua, biar kalian tahu juga kalau kalian ngasal, itu gimana hasilnya. Apakah ngasal kalian ngasalnya yang udah cukup cakep atau ternyata ngasalnya tuh masih random. Ya, coba kalian kerjakan pakai form. Bentar-bentar. Share screen dulu. Nanti kalian coba buka formnya, isi sampai beres, di submit juga, biar gue bisa lihat jumlah yang ngisi. Oke, harus sudah masuk. Joko, aku kalau nembak-nembak, Kak. Wih, keren. Berpengalaman banget tuh, bos. Nah, ini kenalan lu sebelumnya ya. Halo, buat kalian yang belum tahu, emang kayak FOMO aja, misalkan saya mau ikut kelas kenapa, tapi FOMO aja pengen ikut gitu ya. Nama aku Insi Sani lengkapnya, setengah lengkap sebenarnya. Medsosnya Insi Sani, itu IG, Twitter, eh, TikTok bahkan ya, semuanya Insi Sani. Oh, YouTube juga Insi Sani. Aku tur PU sejak 2019 sampai sekarang begitu. Walaupun mungkin sekarang udah nggak se-full time dulu ya, tapi aku masih mengajar di Butet, mengajar ini ya, PT Butet mengajar. Kemana sih? Nggak bisa di-stacks. Bentar, bentar, bentar. Oh, ini dia. Sets. Nah, soalnya di sini, coba coba kalian cobain akses bisa nggak? Jadi sering-sering kak, Hai Ami. Oh, udah pada kenal ternyata nih. Kayaknya ternyata real ya, betul. Saya bukan AI. Jangan coret-coret. Itu harus dibiarkan suci. Udah dibuka? Bisa? Share link dong, Kak. Ya Allah, tinggal diketik doang. Bener-bener ya lu ya. Nih gua ketikin nih. Sampai masih bisa bilang nggak bisa. Apa sih? Oh, dah. Malah ke DM. Sorry. Udah bisa? Oke, kalau udah bisa silahkan kerjain. Em, kok waiting room partisipan? Sorry. Nah, kalau udah bisa silahkan kerjain sampai ya udah 6 menit aja ya, 13.55. Pokoknya kerjain semampunya aja. Silakan kerjakan 25 menit lagi, udah. Mulai dari sekarang.
Nah, ini udah ngalahin konser dari. Oke, sepertinya baru 100-an yang submit. Dan oke, jadi betul termasuk yang 100-an submit. Dan nomor 7 sampai 9 aku nembak, nggak apa-apa. Yang penting lo tahu yang mana yang lo tembak. Jangan random. Jangan random, jangan nggak ingat. Bingung nanti. Di. Nah, oke. Oh iya, tim Green Podcast dulu. Iya betul, beda-beda tiap orang caranya. Bentar ya, ada gue cek bentar, bentar, bentar. Oke, eh, coba gue cek dulu ya, beneran nggak udah pada submit. Aduh, kenapa ya? Akhir-akhir ini apakah gue menua? Gue gampang banget loh sakit sekarang-sekarang. Oh, ada 300-an yang submit. Kalian jaga-jaga kesehatan. Apalagi kalau udah ada tanggalnya. Udah ada tanggalnya belum? Tanggal ininya, ujiannya. Kemarin kayak gue nanya di kelas ngebut sudah pada dapet tanggal, udah pada submit. Udah tanggal berapa tuh? Kalau awal-awal kayak masih dapet day one, day two, day three ya. Ulang linknya dong, Kak. Oh, sorry, ini gue sekarang submit lagi. Up. Berapa? Share screen lagi. 27, 28. Oh, udah sampai 28 ya. 28 tuh hari apanya ya tuh ya? Udah weekend depan deh. Iya, udah hari Senin lagi bahkan ya. Hari pertama tanggal 23 kan, weh, first day tuh. Tanggal 23. Day one. Aku belum daftar, masih takut dapat di awal. Nggak apa-apa tahu justru. Lo jadinya lebih cepat lega. Menurut gue sih mendingan cepetan daftar. Apalagi kalau udah tahu mau jurusan apa. Bentar ya. Nih linknya yang gua tadi mau lihat lagi. Daftar aja aku 3 atau 2 hari yang lalu. 3/2. Nggak salah kan gue baca 3/2 ya. Aku 3/2 hari yang lalu dapat tanggal 29. Oh, waktu udah agak tengah-tengah tuh. Mendingan daftar aja deh sekarang. Aku day 3, 28, 24. Aku dapat day terakhir. Day terakhir tuh hari apa ya? Kan 23 tuh tanggal pertama. Hari pertama, ya kan? Terus hari terakhirnya tanggal berapa? 29. 30. Oh, 3 Mei. Pas jam sekolah, Kak. OMG. Kalau free class gini bisa konsul jurusan nggak sih, Kak? Bisa sebenarnya kalau keburu. Tergantung keburu atau nggak. Aku daftar kemarin dapet day one sesi satu. Oh, berarti random cuy. Kalau gitu mah lo mau daftar sekarang, mau daftar kemarin, mau daftar besok. Tetap bisa jadi dapet day one juga. Ini mendingan lo nggak usah nunda-nunda deh orang random. Ya di ruanganku day one masih sepi. Oh, bisa lihat ruangannya juga. Kagak random kok. Oh, santai Vivo. Tenang, tenang. Tenang, sabar. Semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tenang. Tuh, tapi kata Dita random. Hmm. Vivo, gue ada pendukungnya. Ada yang random, ada yang enggak, Kak. Tuh, Vivo, gue ada pendukungnya. Kagak sumpah, Kak. Vivo, gue ada pendukungnya. Ada yang dapat di kampus Unai juga ngasih gimana sih ruangannya. Nah, tapi random deh kayaknya. Ya udahlah, itu terus diperdebatkan. Ini lo daftar aja. Biasanya itu ngisi bangku yang orang belum 24 jam belum bayar, Kak. Oh, I see. Baru daftar doang ya, nggak langsung bayar. Random, Kak, soalnya temanku sama aku daftar hari yang sama tapi beda jauh hari. Nah, tuh kan. Mungkin ada randomnya, ada urutannya. Atau enggak ya mungkin ada pasti ada sistemnya. Oke. Kak, aku lulusan SMK nekat ikut UTBK. Memang kenapa tidak? Gas aja.
Waktu itu sempat ada yang dulu kayaknya gue lupa deh siswa gue tahun berapa. Kayak dua agak lama kayak 22 kali ya tahun 2022. Kayak 2022 tuh ada siswa gue anak SMK kan dia bilang kak aku SMK aku nggak pede karena beda kan sama yang SMA kurikulumnya setnya apalagi kalau dulu kalau nggak salah masih ada saintek jadi kayak ngerasa minder gitu tapi bisa kok keterima PTN asal mau dan belajar pasti bisa. Kak ini bahas soalnya oke. Kak masih buka les nggak mau join please? Nah, terus Yasmin silakan dijawab. Masih ada tenang saja buat kalian yang masih mau join kelasnya. Live yang ngebut banget seperti kan kalau sekarang ya. Masih bisa, tenang saja. Oke, sambil gue cek ya yang udah jawab berapa ratus orang. Oh, udah 480. Oke, nice. Oke, tadi gue nge-set formnya supaya nanti jawabannya, kunci jawaban benernya baru bisa di-share setelah uh, live-nya kelar. Jadi sekarang kayaknya kalian belum bisa lihat jawabannya, baru bisa ngelihat, baru bisa submit doang. Oke, gue mulai respons per soal. Oke, nomor satu, ini 90%-nya menjawab warna hijau tuh apa ya ini? 1, 2, 3, 4, D. 90%-nya jawab D. Alias 450 orang B. 451 D. Terus 19 E. Terus 11 warna biru tuh A. 18 warna merah. Ah, nggak ada kah yang jawab sih berarti ya? Oh, ada. 2 orang doang. Oke. 451. Wih, udah lama banget deh gue nggak ada siswa seratusan kayak gini. Oke, ini yang nomor satu. Nah, karena proporsinya banyak yang D, berarti gue asumsikan eh Kak sama aku dong namaku Hazel. Hai Hazel. Ini bisa berkali-kali ya Kak. Iya ya, gue setnya, gue lupa deh gue nggak ngatur settingan itu. Oke, karena ini terlalu banyak, gue mau memprioritaskan dari yang jawabannya ini ya, terdistribusi secara merata buat setiap opsinya. Karena berarti yang kayak gitu yang cukup ambigu buat kalian. 55,2 angka pencurian. Ini. 55,2 yang jawab A cuman 10 orang. Jangan persenan, jangan dong. Udah, jangan persenannya dong. 289. 289. Ini berapa orang nih? 10. Terus 52. Nah, ini kayak lumayan agak-agak merata deh. 167. 167 sama lagi. 5 orang. Oke, ini kayak lumayan rata. Mungkin nomor 2 bakal kita bahas. Ini P1 ya. Prioritas pertama. Ini kayaknya masih cukup sekelompok 454 itu yang B. Terus ini C. 9. Ntar ya, buat salin dulu. 13. Terus 4 sama ini 14. Oke, ini juga masih sekelompok, jadi ntar dulu aja. Nah, ini wajib dibahas nih kayaknya. Jawab pasti benar 313. Yang jawab mungkin benar 106. Yang jawab pasti salah 48. Tapi banyak juga. Oke, kita cek yang ini kita harus bahas ini ya. 17. Terus 47. Oke. Oke. Ini kayaknya wajib juga. Oh ya, ini lebih wajib lagi. Nomor 5 teman-teman. Jawabannya sangat merata. Asli itu bikin bingung A atau B. Merata sekali. Ini coba lihat ya yang nomor 5. Yang jawab tidak ada kawasan 206. Ini 206. Yang jawab birunya ada 184 biru tuh A. 84. Hampir sama lah itu jawabannya. Jumlahnya 67. 62. Ini kalau nggak salah UTBK di tahun 2018 apa? 18. Nah, ini juga mulai ya. Kayaknya ke belakang-belakang ini kan udah mulai banyak yang nembak ya. Dari nomor soalnya masih bisa diakses kayak masih bisa akses aja. Cuman kayaknya nggak kecatat di jawaban yang ini aja. Cuman kan proporsi umumnya udah kelihatan ya. Jadi ya udah. Kalau nanti ada recordnya nggak ya? Ada dong tenang. Yang Nanas kak bingung. Oke. Ini juga nih. Ini kayaknya udah pada ngasal ya nggak sih? Kalian masih ada yang ngerjain ini dengan sungguh-sungguh atau udah banyak yang nembak?
Enggak kak, aku nembak kak. Oke, udah nembak, sungguh-sungguh. Aku nembak, oke udah banyak yang udah nyampur ya. Ada yang nembak, ada yang sungguh-sungguh. Nembak rada senyum. Bagian PK ngasal, oke. Nembak soalnya waktunya, oke. Nembak di soal ngitung aja, oke. Aman kak. Nembak, 78 nembak. Nanas doang sisanya aman, gak ada yang nembak samsa kak. Nice. Tim yang lupa tadi jawab apa? Gue tadi setting supaya bisa dikirim ke email kok. Bisa lo cek. Nembak sekali, sungguh-sungguh. Oke, berarti campur ya. Soalnya jawabannya bercampur. Gue jadinya ragu-ragu apakah kalian nggak ngerti atau cuman karena waktunya aja yang nggak cukup. Kan bisa jadi kalian ngerti sebenarnya, tapi karena nggak cukup, jadi nggak sempat buat jawab gitu. 267, 92. Sini cuman 8 orang. 55 sama 25. Oke. Nah, ini juga, ini pasti udah nembak sih tapi ya kayaknya. Tadi kayaknya yang PK banyak yang nembak deh. Soal Nyoy ini yang jawabnya bener-bener terbagi jadi 4. Yang jawab, kayaknya ini gue ke skip satu opsi deh, nomor 7. Masa iya? Iya lagi. Oh, sorry. Maaf, maaf, nomor 7 ada satu opsi yang kelewat, tapi ya udah. Oke, ini ada opsi E sebenarnya, tapi tadi di G-formnya nggak ke copy paste. Maaf, mohon maaf. Ini ada 143. Mangga lebih mahal. 143, 86 minus. Ini 178. Salah. 178 sama ini 137. Oh, oke. Ini juga wajib ya kayaknya. Ini wajib. Ini juga wajib. Ini juga wajib. Oke, berarti yang belakang-belakang nih kayaknya yang perlu dibahas. Nomor 8. Oh, 8 kayaknya aman. Yang jawab B-nya ada 333. Iya, kan kayaknya aman. Yang jawab A-nya ada 33. Yang jawab E ada 17. D ada 67. Nah, di sini kan juga bisa ngeliat tahu kira-kira soal yang kayak gimana yang mungkin dapat skor gede. Karena proporsi orang-orang jawabnya kelihatan kan ya. Ini kayaknya belakangan aja. Nomor 9. Nah, ini juga aman kayaknya. Relatif aman. Yang jawab C di 315. Sisanya kebagi rata. 68. 38. 73. Sama merah ini 352. Oke, udah. Kayaknya yang kita bisa mulai bahas duluan dari yang P1. Kakak pakai pakai pen kah? Betul, pakai pen. Aku pakai tablet. Yang tulisan biasanya device-nya agak beda-beda, jadi mungkin tulisannya juga beda-beda. Nomor 7 bingung mau jawab apa kayak salah semua di mata saya, ya kan? 9 nembak juga, oke. Kak, bahas nomor 8. Nomor 8 tuh tipe soal yang sangat-sangat aku hindari, Kak. Nomor 8. Wah, ini gampang loh, teman-teman. Nomor 8 bahas please secara cepat. Oh, disclaimer sedikit. Rata-rata yang tutor-tutor ngeboots itu, aduh capek banget. Rata-rata di tutor ngeboots itu, eh, kami di kebanyakan soal itu jarang mengajarkan cara cepat. Jadi kemungkinan besar memang kalau kalian mencari cara cepat susah mendapatkan dari kami ya. Di gua lumayan, di gua juga gua nggak, gua tidak pro dengan cara cepat. Tutor ngebut sudah menjalankan cara cepat betul. Tutor Zenius sebenarnya semuanya. Lebih tepatnya tutor Zenius, lebih general. Jadi kita jarang menyediakan cara cepat. Jadi ya udah mau nggak mau kalian harus bersabar untuk berlama-lama. Oke, ini, nah ini kayaknya bisa cepat. Ini gue bahas duluan ya. Bahas semua please, kayaknya nggak akan keburu deh kalau semua. Kita bahas ini dulu ya, yang paling proporsinya merata. Kalau tadi rumus dibahas kenapa jadi rumus, baru buat cara cepat, cara cepat. Nah, betul. Seru deh kalau ramen gini, chatnya rame banget. Buset, 700 orang ya. Bolehkah aku nge-foto dulu? Udah lama banget nih nggak dapet kelas sebanyak ini. Yes, Kak, foto Ya, dulu aja. terakhir yang orangnya ada sebanyak ini tuh waktu di Zenius tuh gua tahun 2020. Nah, itu bisa sampai ribuan tuh waktu itu. Seru banget. Oke,
Kejadian pencurian di lingkungan X mengalami penurunan pada tahun ini. Ketua lingkungan X menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh diadakannya kegiatan ronda yang wajib diikuti oleh semua kepala keluarga di lingkungan X. Oke, ini gua highlight dulu ya. Apa yang poin utama yang disampaikan sama si ketua lingkungan X ini. Dia bilangnya gini, hal tersebut alias tadi apa? Penurunan kejadian pencurian ya. Hal tersebut itu disebabkannya oleh diadakan kegiatan ronda. Nah, jadi dia lagi ngasih sebuah klaim. Kalau kan nonton Zenius, di playlist Zenius yang argumen itu ada tentang gimana caranya, sorry, tentang apa itu argumen, isinya ada apa aja, gitu. Bahwa isinya argumen itu ada klaim sama premis pendukung, dan klaim ini tuh harus didukung sama premis pendukung. Nah, di sini klaimnya adalah dia ngeklaim bahwa si ketua konteks ini ngeklaim bahwa kejadian pencurian itu berkurang karena adanya kegiatan ronda. Jadi dia lagi ngasih sebuah klaim bahwa dia bilang nih, si X, dia bilang kalau pencurian turun karena ronda. Nah, jadi lo harus cari pernyataan yang ada di opsi jawaban ini yang bikin statement ini jadi lebih terpercaya atau lebih benar atau lebih meyakinkan. Jadi lo harus bikin yang bikin si klaimnya itu lebih kayak oh iya bener juga ya gitu. Biasanya bentuknya ngasih bukti atau ngasih paling umum bukti sih, paling sering bukti. Cuma itu juga bisa jadi hal-hal lain yang dia kasih, cuman agak jarang. Seringnya bukti. Jadi buktinya adalah apa atau data. Kalau nggak bukti informasi ya data itu data angka biasanya. Nah, alamas ternyata tuh. Nah, kayak gitu. Jadi dia ngasih bukti. Kebayang? Dengan kayak gitu, ada yang jawabannya mau berubah nggak? Tetap Eka. Oke. Dengan informasi bahwa lo harus ngedukung kalimat yang ini. Ada yang mau berubah nggak jawabannya? Kalau berubah dari mana ke mana? Tadi bingung antara B sama E. Dari C ke E, oke. E tetap E. E dari B ke E. Dari B ke E. Hidup E. B ke E. Oke. Awalnya yang paling banyak ada B ya. 289. Tapi sekarang jadi pada berganti ke E. Oke. Cuman dengan gua ngomong ke bawah, lo harus dukung kalimat ini kan langsung gak ada jawaban. Karena ada penunjuk waktunya, Kak. Kak, aku familiar banget sama soal ini. Nah, tipe soal kayak gini itu banyak banget sebenarnya. Bukan banyak ya. Lumayan sering muncul. Soalnya dia ada tahun 2020, ada tahun 2022 gitu ya. Pokoknya yang kayak gini tuh beberapa kali muncul di UTBK. Walaupun mungkin nggak setiap tahun ya. Agak selang-seling gitu. Tapi yang kayak gini tuh muncul mulu. Dan di setiap paket itu ada soal kayak gini gitu biasanya di tahun tersebut. Yang kita nggak tahu apakah tahun ini ada lagi atau enggak gitu kan. Cuman beberapa tahun ke belakang itu ini muncul beberapa kali. Kak, sapa sekalian. Capek banget gue ya udah kita sapa biar selesai ya. Hai Sultan. Betul, makanya aku kayak pernah ngerasa ngerjain tapi lupa di mana dan kapan. Betul. Oke, oke, sip. Coba kita bahas ya. Dia kan mau cari yang tadi ngedukung pencurian ini turun karena ronda. Jadi lo harus nge-highlight gimana caranya emang ronda nih yang jadi penyebab. Nggak ada penyebab lain. Tapi emang ronda. Nah, kita coba lihat opsinya, kita baca satu-satu. Kalau soal kayak gini, ini soal induktif ya. Kalau di playlist News, ini masuk ke yang induktif. Kalau lo dicari yang memperkuat kayak gini, lo harus baca semua opsi jawabannya. Semuanya harus dibaca. Karena apa? Karena bisa jadi lima-limanya ini bahkan mendukung, bahkan memperkuat. Tapi lo harus bisa pilih mana yang paling memperkuat. Karena kalau tipikal induktif kayak gini, emang opsi jawabannya bisa jadi ya benar semua. Cuma lo harus cari yang paling benar. Parameter yang paling benernya gimana? Ya, yang paling asumsinya sedikit, yang paling bisa nge-highlight si teksnya. Nah, untuk tahu paling-paling kayak gininya, itu lo mau nggak mau harus sering-sering ngelatih kemampuan berpikir kritis lo. Karena ya untuk ngeliat paling-paling ini, nggak ada kayak apa ya, aturan bakunya banget gitu loh. Yang kayak, kalau deduktif kan enak ya, kalau A maka B. Ya ketika A kejadian udah pasti B kejadian. Nah, induktif nggak gitu konsepnya. Lo harus ada konteks yang lo pertimbangkan, ada informasi dari teks yang perlu lo pertimbangkan juga. Semua opsi jawaban juga lo perlu pertimbangkan. Jadi, kalau soal induktif lo wajib baca semua opsi jawabannya. Nah, ada yang bilang kalau dibaca semua takut habis waktu, Kak. Lo pilih habis waktu atau lo pilih salah jawab? Mana yang lo prioritasin? Lo kehabisan waktu tapi lo ngerjain 30-30-nya nih. Atau lo ngerjain dengan banyak yang benar.
prioritasnya bener-bener jawab kan daripada ngerjain semua kan, ya kan? Jadi lo nggak apa-apa kalau waktu lo habis, lo berarti harus bikin strategi gimana caranya paling efektif dan paling efisien nih ketika lo ngerjain soalnya. Jangan sampai lo salah fokus. Kayak tadi misalkan lo takut habis waktu, lo jadinya fokusnya adalah ngerjain secepat-cepatnya. Tapi bukan sebenar-benarnya. Nggak gitu, lo harus bener. Karena yang dilihat kan bukan kayak, ini anak nih jawabnya salah semua. Tapi dia ngerjainnya 30-30-nya. Beh, gua sebagai ITB mau banget terima anak ini. Nggak gitu kan konsepnya. Ya kan, yang dilihat kan lo benernya sebanyak sebanyak apa kan. Atau enggak skor lo segede apa gitu kan. Siap salah kak. Baru kelas pri, masa gue udah ngomel. Ini gue udah menunjukkan jati diri gue ini dari sini nih. Yang ada pada kabur semuanya ya. Nggak, ini nggak maksud ngomel, tapi maksudnya sayang, Azik. Tapi jujur gue beneran care ya. Gue merasa lo harus ganti mindset lo. Lo harus wajib mengganti cara pikir itu. Karena sayang sekali nanti lo udah belajar mati-matian habis-habisan, tapi karena salah strategi jadi gagal, sayang sekali. Gak bakal kabur kok kain sih. Makasih. Gitu ya. Nah, dia bilang jumlah warga lingkungan X yang mengikuti kegiatan Ronda selama setahun ini nggak mengalami perubahan. Berarti dia bilangnya angka yang ikut Ronda ya segitu-gitu aja. Coba lo bayangin, kalau segitu-gitu aja jumlah yang ikutan rondanya, apakah bisa si ketua lingkungan X ini ngeklaim kalau oh ini gara-gara ronda? Ya, padahal kan orangnya segitu-gitu mulu ya, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, ya nggak bisa dong dia ngasih em, klaim bahwa ini gara-gara ronda, jadi nggak masuk ya kan? Jadi nggak bisa gitu, yang ini nggak bisa. Udah 50-an orang yang kabur, ya udahlah nggak apa ya, emang kita tidak bisa menyenangkan semua orang, nggak apa-apa. Memang cara bisa beda-beda. Ya udahlah, gimana lagi? Karena tadi fakta yang harus saya sampaikan. Oke, yang B. Angka pencurian yang menurun menunjukkan Oke. Angka pencurian yang menurun menunjukkan tingkat keamanan yang semakin baik di lingkungan X. Angka pencurian yang menurun menunjukkan tingkat keamanan yang semakin baik di lingkungan X. Nah, dia ngasih tahu bahwa si angka pencurian yang menurun ini ngasih tahu. Ada kucing gue, maaf ya, ada bayang hitam. Biasanya memang suka begitu, dia ikutan pengen ngajar. Angka pencurian yang menurun menunjukkan tingkat keamanan yang semakin baik. Nah, apakah dengan lo tahu bahwa angka pencurian yang menurun ini nunjukin tingkat keamanan semakin baik? Oh, berarti nih, gara-gara informasi ini, berarti ronda lah penyebab semuanya menjadi berhasil. Apakah masuk begitu mindsetnya? Coba lo bayangin, make sense nggak kayak gitu? Kayak, oh, angka pencurian menurun nunjukin tingkat keamanan yang semakin baik. Oh, gara-gara itu jadinya karena ronda yang menyebabkan pencurian menurun. Nggak masuk kan? Kayak ngulang pernyataan, betul. Ini lebih ke kayak ngulang pernyataan yang di teksnya. Sedangkan yang lo butuhkan bukan pernyataan ulang, tapi lo butuh untuk pilih opsi jawaban yang membuat pernyataan di sini jadi benar atau jadi terpercaya. Jadi lo harus cari yang membuktikan, bukan ngulang-ngulang aja. Kalau ngulang jatuhnya jadi kayak muter, kebayang nggak? Itu yang agak bedanya di antara memperkuat sama pernyataan yang benar. Kalau pernyataannya benar, misalkan soalnya ditanyain, mana pernyataan yang pasti benar gitu misalkan, atau pernyataan yang benar. Nah, kalau kayak gitu, yang B masih masuk. Karena kan yang B sesuai sama teks. Kebayang nggak? Beda pernyataannya. Salah. Beda pertanyaannya. Beda fokusnya. Kucing lucu banget, kalau blur loh. Dia nggak mau dipunduk. Beda kan? Kalau misalkan di PU, lo harus cari yang mendukung teksnya, bukan sesuai sama isi teksnya. Tergantung, ada soalnya, ya gimana soalnya ya, lo baca aja soalnya. Kalau di soalnya bilang memperkuat, berarti lo harus cari yang mendukung. Tapi kalau di soalnya nanyain yang pasti benar, oh, berarti lo harus cari yang sesuai sama teksnya. Gitu. Kak, memperkuat argumen sama asumsi argumen itu sama atau beda, Kak? Agak beda sedikit perspektifnya sih ya. Walaupun sebenarnya kayaknya arahnya mirip-mirip, lo bisa samain aja deh biar nggak pusing. Arahnya sama. Ini dia beda. Beda betul, tapi supaya lo nggak bingung, lo anggap itu sebagai yang arahnya sama masih boleh lah. Walaupun nggak akurat ya. Oke, jadi salah. Jadi B tadi ini ya, dia tuh lebih ke ngulang. Jadi bukan juga yang memperkuat. Berikutnya yang C. Selain kegiatan ronda, lingkungan X juga mewajibkan tamu untuk lapor diri 1 kali 24 jam. Nah, kalau lingkungan X mewajibkan tamu untuk lapor diri, berarti bisa jadi penyebabnya yang membuat pencurian itu menurun bukan karena ronda, tapi malah karena hal yang lain. Jadi ketika ada dua hal kayak gini dijadikan treatment buat menurunkan sesuatu, ya kita jadi nggak tahu nih sebenarnya mana yang berkontribusi.
apakah ronda atau si yang ini gitu. Nah, ini sebenarnya scientific method. Cuman eh, lengkapnya di Zenius, di playlist Zenius, silahkan ditonton di sana. Gue juga jarang ngejelasin di kelas karena panjang. Ya, jadi yang ini nggak bisa. Oke, berikutnya. Yang D. Tidak bahas pelaporan tamu pada teks. Enggak, bukan persisnya kayak gitu. Eh, jadi gini, ini yang C salah, itu betul. Tapi bukan karena di teksnya nggak ngomongin tentang si tamu ini. Tapi karena informasi ini itu nggak membuat si klaimnya atau pernyataan si ketua lingkungan X itu jadi benar. Kebayang nggak bedanya? Jadi lo harus mikirin hubungan antar kalimatnya, antara yang opsi ini sama si teksnya. Mana yang membuat si teks ini tuh jadi benar. Walaupun informasi yang nggak ada di teks ya nggak apa-apa, tapi lo harus cari mana yang membuat si teksnya jadi benar. Kalau di induktif emang kayak gitu, nggak sedirect deduktif atau bahkan materi-materi mungkin di bahasa Indonesia. Emang harus ada asumsinya tapi sedikit dan banyak-banyak kayak gitu. Kak, berarti kalau pernyataan benar itu ada di teks tapi tetapi bisa ditambahkan asumsi. Harusnya nggak bisa. Kalau pernyataan benar harusnya nggak bisa ditambahin asumsi. Karena dia nggak relevan kah? Nggak, karena gini. Coba lo bayangin, coba ya. Nih, kita bayangin dikit tentang scientific method apa ya bahasa Indonesia yang lainnya ya. Tentang percobaan. Tentang percobaan ya. Misalkan gue mau ngecek apakah si tanaman gue itu, aduh gak bisa gambar lagi. Gini deh ya. Ini tanaman gue ceritanya. Tanaman gue itu tumbuh lebih baik di yang sinar matahari atau enggak. Ingat ya, objektifnya gue mau tahu dia tuh tumbuhnya lebih baik karena apa. Gue tes dengan yang satu dikasih sinar matahari, yang satunya lagi taruh di ruangan. Nah, terus selain dikasih ruangan, karena gue takutnya nggak adil, gue kasih air di sini. Yang di sini nggak gue kasih air. Coba, lo jadi bisa nggak ngecek yang mana yang jadi penyebab kalau misalkan hasilnya misalkan ini tumbuhnya pendek misalkan. Kebayang nggak? Atau gue jadi terlalu berantakan? Kalau misalkan ini ternyata pendek nanti tumbuhnya, kita jadi nggak tahu kan penyebab dia pendek itu gara-gara apa. Karena treatmentnya beda, kebayang nggak? Lo kalau mau ngecek treatmentnya harus satu dulu. Jadi gini, kalau misalkan kita mau ngecek yang mana yang ngefek, ya lo jangan tambah-tambahin treatmentnya satu aja. Misalkan yang satu di sini, yang satu dapat sinar matahari, yang satu enggak. Nah udah, itu aja dulu. Tapi sisanya pemberian air, yang lain-lain itu tetap harus dilakuin yang sama, supaya lo bisa tahu persis apakah si matahari ini ngefek atau enggak. Nah, cakep, betul. Sebenarnya yang tadi gue bahas adalah variabel bebas sama variabel terikat di penelitian. Betul, betul. Itu variabel bebas sama variabel terikat. Kebayang nggak? Nah, dengan hal yang sama, kita terapin ke sini. Kalau kejadiannya ada dua treatment, yaitu ronda sama mewajibkan tamu untuk lapor diri, ya kita jadi nggak kebayang dong mana yang jadi penyebab, gitu. Mana yang jadi penyebab tambahannya. Nggak bisa, karena kita jadinya punya dua treatment. Lo nggak tahu mana yang jadi yang efek. Bisa jadi yang efek malah pelaporan tamu, bukan ronda, gitu. Jadi ini nggak bisa. Oke, berikutnya ya. Yang D, jumlah pencurian yang terjadi di lingkungan X tidak sebanyak yang terjadi di lingkungan lainnya. Nah, ini nggak relevan. Gampang ya kalau ini. Tidak relevan. Karena kalau misalkan ternyata nggak sebanyak yang lain, ya terus bodo amat gitu kan. Karena ronda, jadi nggak ngefek sama si ronda yang dikasih tahu sama ketua lingkungan X ini gitu. Oke, yang E. Pada tahun sebelumnya kegiatan ronda belum dilakukan di lingkungan X. Nah, ini baru nih. Ini baru nih yang si tadi variabel bebas terikat yang tadi gue bahas. Oh, belum ya, belum. Memang, tadi gue bilang di chat lu. Nah, kalau yang E itu ngomong bahwa dengan tahun lalu belum ada ronda, terus sekarang jadi ada ronda, oh ada perubahan kan, ada perbedaan kan. Sekarang jadi ada ronda, pas lagi ada ronda, ternyata pencurian menurun. Oh berarti gara-gara ronda nih yang jadi penyebab kenapa pencuriannya menurun. Jadi yang ini itu bisa mendukung informasi, sorry sorry kebalik. Yang si ini bisa mendukung informasi yang dikasih tahu sama ketua lingkungan X karena dia ngasih tahu jelas perbedaan kondisi sebelum sama setelah ada ronda. Sebelum ada ronda, pencuriannya mungkin banyak gitu kan. Setelah ada, itu jadi berkurang pencuriannya begitu. Berarti mengulang pernyataan tidak sama dengan perkuat ya Kak? Betul. Aman? Kebayang? Kalau kecepatan bilang ya, ini gue tadi malah buru-buru sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan ada yang mau diulang, boleh bilang aja. Salfok baterai muka lobet itu. Betul. Kita ntar lagi deh abis ini.
Aman-aman KPU tuh boleh nambah informasi dari luar walaupun benar harus sesuai teks. PU tuh nggak boleh nambahin informasi dari luar walaupun benar harus sesuai teks. Betul itu. Fokusnya ke sana. Cuman di soal induktif mau nggak mau lo harus nambahin informasi dari luar. Jadi kalau di induktif itu mau nggak mau harus nambahin dari luar biasanya. Kalau induktif ya. Tapi kalau deduktif betul nggak boleh. Lebih ke belum paham materi memperkuat sama memperlemah sih Kak. Nah itu tuh lebih ke banyak soal sih. Hmm, gimana ya? Coba. B nggak sesuai dengan konteks memperkuat, betul. Jadi memperkuat argumen nggak sama dengan yang ada di teks, ya, Kak. Betul. Taunya itu induktif atau deduktif gimana, Kak? Nah, itu materinya panjang lagi tuh, deduktif sama induktif. Ada di, kalau di Zenius itu di overview PU. Ada di sana. Ada di awal deduktif juga deh, kalau nggak salah. Sama dengan lo paham deduktif sama induktif, nanti lama-lama lo bisa ngerti perbedaannya. Cuman kalau misalkan awal-awal pasti agak bingung. Aman, Kak, tapi mungkin jelasin agak pelan-pelan, Kak. Oke, baca di kecepatan ya. Perbedaan induktif dan deduktif apa ya kan untuk implementasi di soal betul kalau misalkan lo tahu atau enggak itu nggak terlalu ngaruh sama ngerjain soal itu betul cuman akan sedikit berpengaruh sama mindset lo karena lo jadi ngerti mana yang masih boleh melakukan asumsi mana yang enggak kebayang nggak lo masih ngerti bahwa oh kalau misalkan tipikal soal kayak gini di mana yang ditanyainnya adalah kemungkinan oh berarti dia induktif pasti tipikal soal kayak gitu sifatnya nggak pasti kebayang nggak ada perbedaan sedikit dalam mindset lo ketika lo ngerjain soal jadi ada perspektif yang agak beda dikit, yang geser gitu loh, gitu. Oke, oke. Sebagai tips ya buat kalian yang bagian sini, karena kayak tadi masih banyak yang bingung soal memperkuat sama memperlemah itu maksudnya apaan, lo bisa pelajari tentang penalaran induktif. Ini ada di Zenius. Kalau misalkan lo apa namanya premium Zenius. Tapi kalau misalkan enggak, di luar sana, di sumber-sumber tentang induktif itu banyak kok. Jadi lo bisa search aja. Kalau misalkan bisa pakai bahasa Inggris itu lebih bagus lagi. Cuman um, intinya ini tuh intinya lebih ke ngomongin framework mikir kan. Kalau misalkan lo nggak keburu buat belajar, karena ini sekarang waktunya udah tinggal sebentar lagi. Kalau lo nggak keburu buat ngerjain yang ini, buat memahami induktif, nggak apa-apa, lo fokus ke deduktif aja. Karena seiring berjalannya waktu, ini bakal kebayang juga kalau lama-lama. Dan sering-sering latihan soal. Dan juga lihat pembahasannya. Jadi, kalau misalkan lo ngerjain soal, lo lihat pembahasannya, jangan fokus sama jawaban benernya aja. Tapi lo harus baca semua pembahasan buat yang salahnya juga. Karena lo bakal dapat insight lebih banyak di jawaban yang salah sebenarnya daripada yang jawaban yang benar. Karena kalau jawaban yang benar, ya itu kan udah sesuai sama apa yang lo pikirin ya. Tapi yang salah-salahnya nih yang lo perlu pelajarin. Jadi jangan cuman lihat yang benernya aja, gitu ya. Buat yang induktif terutama. Soalnya ini latihannya emang harus membaca secara kritis. Oke, mau loncat ke yang lain, ke yang mangga apel. Ini boleh cepet nggak? Yang ini boleh dulu nggak? Boleh ya. Soalnya yang ini jawabannya coba tebak jawabannya apa? Kalau teman soal prioritas lo aja ini ya prioritas. Oke, ini kita bahas ya. Kita bahas dikit aja. Tapi ini gue minta kalian fokus banget ya, biar kita cepat dan gak ngulang-ngulang. Karena waktunya pendek. Kalian fokus ya. Gue punya premis, jika seseorang tinggal di Jakarta, maka dia tinggal di Indonesia. Kebayang? Premis 2. Insi tinggal di Jakarta. Simpulannya apa? Indo, gampang ya. Gampang ya. Indo. Ini gue geser dulu bentar, biar nggak sempit. Indo. Oke, lagi. Ini gue sering banget nge-refresh ke yang kelas-kelas yang udah biasa gue ajar, gue tetap bakal nge-refresh ini terus-terusan biar nempel di otak kalian. Biar kalau ngerjain soal pema kaki atau soal-soal implikasi, ntar ada suara gue ngomong Jakarta Indonesia. Sengaja. Premis satunya sama. Keduanya, Insi tinggal di eh, bukan Jakarta. Insi tinggal di bukan Jakarta. Negasi JKT ya berarti. Berarti simpulannya apa?
Coba lo bayangin, kalau Insi tinggal bukan di Jakarta, berarti Insi masih mungkin tinggal di Bandung nggak? Ya, mungkin ya. Mungkin nggak tinggal, mungkin juga tinggal di Bangkok gitu. Mungkin kan? Alias apa? Bisa di Indo, bisa enggak di Indo. Dua-duanya mungkin. Di Indonesia mungkin, enggak di Indonesia juga mungkin. Karena dua-duanya mungkin, kita nggak bisa mengambil simpulan yang pasti. Jadi ini simpulannya adalah tidak dapat dipastikan. TDDP. Tidak dapat dipastikan. Karena lo nggak bisa memastikan. Apakah insi di Bandung, sorry di Indonesia, atau bukan Indonesia. Nah, treatment yang sama kita terapkan soal ini. Lo lihat, jika Anda menjawab 8 soal atau lebih dengan benar, berarti lebih dari sama dengan 8 soal ya. Maka apa? Pemahaman kuat terhadap kimia. Ininya gue simbolin sebagai kimia aja ya. Kimia. Kak aja, Kak. Lebih dari 8 soal, maka kimia. Terus dari itu sih menjawab 7 soal dengan benar. Kalau 7 soal berarti apa? Ini misalkan gue simbolin sebagai 8 aja ya. Ini 8. Kalau misalkan peraturannya adalah lebih dari sama dengan 8, terus ternyata yang jawab 7 soal doang, berarti ini apa? Negasi atau 8? Kalau gue simbolin. Jadi negasi 8 ya? Negasi 8, ya kan? Kalau negasi 8, simpulannya apa? Nih, dengan treatment yang sama-sama ini, berarti simpulannya adalah tidak dapat dipastikan dong, ya nggak? Bisakah bisa negasi Kak? Benar nggak? Jadi TDDP, tidak dapat dipastikan. Kalau nggak bisa dipastikan, berarti maksudnya apa? Kalau nggak dapat dipastikan, artinya mungkin Kak, mungkin kan, mungkin kan. Kalau gue bisa nyanyi, gue udah nyanyi deh tadi. Mungkin enggak Kak juga dong, ya kan? Kalau mungkin Kak sama mungkin enggak kan, berarti gimana? Jawabannya yang mana berarti? Yang, oh paham, caps lock berat. Oke. Yang B dong, ya kan? Karena ya lo mungkin gitu. Balikin aja frameworknya sama Jakarta Indonesia. Kalau lo kebingungan di Pema Kaki, di implikasi selalu balikin ke Jakarta Indonesia. Karena ini pasti bakal lebih bikin lo kebayang daripada premis-premis lainnya. Soalnya ini sesuai realita juga, jadi ngebayanginnya lebih gampang. Oh, wih, caps locknya besar sekali ya. Oh, thanks Kak. Sip. Aman ya? Ngerti-ngerti. Yay. Ah, salah nggak apa-apa. Dengan salah lo bisa bakal lebih inget bahwa jawaban lo salah, jadi lo bakal lebih hati-hati ketika next time lo dapet soal yang kayak beginian lagi. Kalau ada opsi mungkin salah gimana Kak? Wah, ini agak panjang. Oh, kalau mungkin salah mungkin benar gue ada videonya di YouTube. Kalau nggak salah coba cek aja di YouTube gue. Kalau nggak salah gue udah pernah bahas deh. Kalau yang opsinya Pak mungkin benar mungkin salah. Cek sana ya. Yang penting framework ininya ngerti dulu. Karena ini dasar dari segala dasar. Ah, berarti ini nyambung sama deduktif kah? Bukan cuma nyambung, ini memang deduktif. YouTube-nya apa Kak? Inti Sani. Udah bener dua bisa obrak-abrik UI nggak Kak? Bisa, lo cari kosan sekarang. Di Depok, langsung. Langsung cari kosan sekarang, biar cepet. Nah, oke. Nah, coba nih ada yang bilang, Kak bukan PMA kaki terus diketahui negasi Ki. Nah, apakah lo yakin ini negasi Ki? Coba lo lihat lagi ya premisnya. Jika Anda menjawab 8 soal lebih dengan benar, berarti yang bagian jika, yang bagian di awal tanda panah, itu yang mana? Ya si 8 kan? Jadi ini 8. Maka pemahaman kuat terhadap kimia. Maka Kak. Jadi ini 8 maka Kak. Yang diketahuinya adalah negasi 8. Bukan kebalikannya. Jadi lo harus pastiin juga lo nyusun kalimat ini dengan benar. Oke? Oke, Kak, kenapa bukan E? Nah, gue pernah bahas berkali-kali kayak tentang opsi jawaban ini, cuman emang agak susah dipahamin kalau deduktif lo masih belum terlalu benar. Kalau deduktif lo masih belum terlalu kuat, emang ini membingungkan opsi jawabannya. Jadi, kalau misalnya gue ceritakan secara singkat dulu aja ya, mungkin panjangnya nanti bisa. Sebenarnya gue udah pernah bikin YouTube-nya juga sih, di yang tentang opsi jawaban ini. Silakan lo cek dulu aja ya di sana. Singkat gue sih ada ya, juga lupa. Kalau nggak salah ada. Nah, gue ceritain secara singkat. Kalau nggak ngerti, lo tonton ulang. Kalau masih nggak ngerti, nanti kita bahas lagi ya. Di lain kesempatan. Semoga ada kesempatannya lagi ya. Em, pasti benar, ini adalah simpulan yang valid. Gampang ya, kalau valid mudah dimengerti kan. Kalau mungkin benar, ini adalah simpulan yang kayak tadi. Yang TDDP. Tidak dapat dipastikan. Itu maksudnya mungkin benar. Karena kita nggak bisa memastikan.
Yang pasti salah, ini yang kontradiktif. Alias apa? Alias yang bernegasi dengan simpulan seharusnya. Oke? Bernegasi dengan simpulan seharusnya. Kuncinya di situ. Terus yang D, tidak relevan. Berarti ini apa? Oh, gampang ya. Nggak nyambung. Ya kan? Kalau tidak relevan berarti nggak nyambung. Di teksnya ngomonginnya A, tiba-tiba simpulannya ngomonginnya eh, segitiga. Sangat tidak nyambung. Itu tidak relevan. Berarti ini tidak nyambung. Nah, yang ini itu jadi nggak tahu apaan. Kenapa? Karena kan dibilang tidak dapat dinilai. Sedangkan semua nilai yang mungkin ada di dunia ini itu udah masuk ke yang A sampai ke yang D. Dari A sampai D itu udah termasuk. Misal, cara pikirnya gini. Misal lo punya sebuah simpulan. Lo klasifikasiin dulu dong berarti kan. Kemana? Relevan atau tidak relevan? Kalau tidak relevan, berarti masuk mana? Opsi D dong. Langsung ya. Ini opsi D. Nggak relevan. Kalau simpulannya relevan, nah sekarang lo eh, dalamin lagi. Kalau relevan itu apa relevannya? Misalnya relevannya spesifiknya apa nilainya? Bisa, pasti benar, bisa, pasti salah, bisa, mungkin. Semua nilai tentang relevan ini langsung tercangkup di sini. Ada pasti benar, ada pasti salah, sama ada mungkin. Terus berarti yang tidak dapat dinilai apa? Oh, nggak tahu jadinya. Karena semua nilai yang mungkin ada udah dimasukin ke dalam opsi A sampai D. Jadi yang E itu nggak ada jawab. Misalnya jadi jawaban E itu nggak ada gitu. Kayak gitu. Nah, oke. Oke, ini kayaknya jawabannya, pertanyaannya masih banyak yang tentang si implikasi sendiri. Nah, kalau implikasi sendiri gue saranin kalian nonton di Zenius bagian implikasi. Atau tonton di YouTube gue juga bisa sih harusnya. Ntar gue kayak kalau sempet gue lengkapin sih. Cuman sebelum sempat. Tapi di implikasi itu ada di Zenius. Kalau misalkan enggak, lo pelajarin implikasi dengan dalamnya aja. Implikasinya aja juga boleh di banyak sumber kok. Tentang ini tuh banyak kok sumbernya di internet. Gitu. Jadi ini emang singkatnya ya. Next ya. Tapi udah diketahui tujuh benar bagaimana? Kecuali kalau nggak diketahui. Iya, kan udah diketahui tujuh benar nih. Hmm, ntar gue mikir dulu ya. Plus 37. Kayaknya kita harus, ini kalau misalkan lo bingung bagian sini, berarti lo masih harus belajar implikasi. Nah, masalahnya implikasi itu memang lumayan panjang. Karena apa? Karena nggak intuitif. Kebayang nggak? Karena bukan nggak intuitif ya. Di beberapa konteks intuitif, kayak Jakarta Indonesia ini intuitif. Maksudnya intuitif adalah lo refleks nih, mikirnya gampang. Nggak usah pakai effort, lo udah tahu jawabannya. Tapi kalau di konteks-konteks yang kita nggak kebayang, yang cukup abstrak, emang implikasi itu nggak intuitif. Artinya lo perlu effort lebih untuk bisa memahami si kalimat-kalimat abstrak tersebut. Nah, gua tuh selalu pakai ini JKT Indonesia sebagai benchmark framework cara mikirnya. Framework implikasi itu kayak begini loh. Itu tuh enaknya pakai JKT Indonesia. Karena kalimat premis satunya itu realistis. Jadi gampang lo bayangin ya. Nah, kalau misalkan lo nggak ngerti, lo bisa balikin ke sini aja. Supaya lo nggak usah terlalu ambil pusing tentang ini, realitasnya kayak gimana, yang penting lo ngerti framework peki-pekinya. Ini kan sebenarnya lo bisa ganti-ganti aja ya. JKT sama P, Indo sama Ki, terus negasi JKT berarti sama negasi P, ya itu tinggal diganti aja. Itu cuma penyimbolan, nggak penting. Yang penting konsisten, kalau simbol tuh nggak masalah. Lo mau pakai lukisan juga buat jadi simbol ya bebas gitu. Cuma kan repot aja ya. Itu makanya lebih gampang pakai huruf atau angka. Kayak gitu. Jadi intinya dalamin implikasi dulu ya. Nanti mungkin next time kalau misalnya ada lagi kelasnya kita bisa dalamin implikasi doang. Satu satu sesi cuma implikasi itu bisa jadi kayak gitu. Nanti kita obrol-obrolin lagi lah ya sama Butet juga siapa tahu ada waktu dan kesempatannya. Oke. Weh, so logic ya. Wih, gue mau yang beda istilahnya. Coba kalau lo dapat kata-kata yang beda nanti gue mungkin pertimbangin ya. Kalau ada branding yang bagus gue ganti ya. Ayo lagi-lagi. Oke. Ya ampun, anak-anak ini puji-pujiannya suka bikin gue salting, tapi gue mau foto dulu. Yang mana jadinya? 5 ini kalau gue lihat
Wah, ini lama lagi. Nggak, ini nanti aja. Soalnya ini ngomongin kuantor. Ini lebih lama karena dia harus pakai diagram Venn. Gue biasanya pakai diagram Venn. Iya, ini perlu pakai diagram Venn. Terus pasti ada miskonsepsinya lama. Kita ke mangga aja apa? Nanti gue bikin pembahasannya ya. Kak, gue share. Kalau misalnya kan masih nggak ngerti, ini kayaknya ini perlu dibahas offline. Sorry, maksudnya kayak gini. Tapi kalau yang tadi kayaknya masih bisa gue tulis-tulisin. Oke. Kalian belanja ke sebuah pasar tradisional dan menanyakan harga buah-buahan yang seorang pembeli beli. Wih, bentar sayangku, teman-temanku sekalian. Gue harus charger dulu. Bentar, sedetik, sedetik. Oke. eh oke. Kalian belanja ke pasar tradisional menanyakan harga buah-buahan, terus gitu pembeli Oh, dia nanyanya ke pembeli. Emang kalian ini ngerepotin diri sendiri karena dia mendingan nanya langsung ke penjual. Tapi enggak, dia maunya yang cara yang lebih susah alias dia apa? Dia nanyanya ke pembeli. Dia nanya ke pembeli, terus kata pembeli, total harga mangga sama nanas adalah 30.000. Berarti, salah. Berarti M plus N itu sama dengan 30.000. Ini gue misalnya 30-nya aja ya, nggak pakai ribunya. Terus udah gitu, apel sama nanas. Apel sama nanas itu adalah 40.000. 40. Oke, 40.000 nih ya. Jelas nggak sih? Oke, itu 40.000. Apel sama nanas. Nah, setiap harganya ini beda-beda. Mana yang pasti salah? Caranya gimana? Kesannya abstrak. Ya nggak kebayang kan? Kio yang benar aja ah. Nah, ini kalau misalkan lo mau tahu bentuknya gimana, step pertama yang kita bisa lakuin adalah, oh ini sama-sama ada harga nanas. Mungkin kita bisa lihat persamaan yang nanasnya dulu, ya kan? Gimana caranya? Oh gini, Eh, ini berarti bisa dibikin jadi N sama dengan 30 dikurang mangga, bener ya? Ya kan? 30 dikurang mangga. Ya, ini yang pasti salah teman-temanku sekalian. 30 dikurang M, dah ya. Terus yang sebelah kanan kita juga bisa bikin, oh jadi ini N sama dengan 40 dikurang harga apel. Ada yang bisa dilakukan lagi nggak? Tidak ada. Ya udah mau nggak mau kita cek aja opsi jawabannya. Kalau lu udah nggak ada ide kayak gini, daripada lo stuck di si persamaan yang kita punya, kita lihat opsi jawabannya. Biar lo ada ide. Kira-kira gimana ya? Ini udah gua bold, lo pasti salahnya masih salah baca lu semua. Hati-hati, sayang sekali kalau misalnya kehilangan poin cuman karena salah baca doang. Yang A, mangga lebih mahal daripada nanas, betul nggak? Coba dari sini, kira-kira harga mangga paling mahal berapa? Hah, pasti salah kan? Kan? Mulai. Kalau dari sini, harga mangga paling mahal kira-kira berapa? Kira-kira dari informasi ini M plus N 30. Mungkin nggak mangga 40.000. Mungkin nggak mangga 40.000. Nggak. Nah, kita tahu itu kan. Oh, mangga nggak mungkin 40.000. Berarti mangga paling paling mahal berapa? Mangga paling mungkin adalah di bawahnya 29.999. Ya nggak? Ya kan? 29.999. Itu di bawahnya, harga mangga itu di bawahnya itu. Atau di bawah 30.000. Di bawah sama dengan deh. Nanas juga berapa? Nanas juga di bawah 30 kan? Ini bisa juga di bawah 30 deh. Gue bikinnya di bawah aja. Lebih kecil apa 30, ya nanas juga pasti lebih kecil apa 30. Ya nggak? Kalau nanas lebih kecil daripada 30.000, di sini sama. Nanas lebih kecil daripada 30.000 juga kan? Ini nanasnya lebih kecil daripada 30 juga.
Kata gue kenapa ada sampai salah baca soal. Nah, nasi buat 30 juga. Kalau nasi buat 30 berarti harga apel pasti berapa? Ini kan apel sama nanas itu kan 40.000. Nanasnya lebih kecil daripada 30.000. Berarti apel pasti lebih besar dari 10.000 dong, ya nggak? Supaya A sama N jadinya 40. Ya udah tinggal cari yang kontradiktif sama informasi yang kita punya ini. Yang mangga di bawah 30, nanas di bawah 30, apel di atas 10. Cari yang kontradiktif alias yang bernegasi. Mana tuh? Yang A, mangga lebih mahal daripada nanas. Ini nggak tahu, ya kan? Bisa iya, bisa enggak. Yang B, mangga harganya lebih dari 20.000. Nggak tahu juga. Bisa jadi dia 1.000. Nggak tahu, ya kan? Yang penting dia di bawah 30. Jadi ini masih cocok nih. Si opsi A masih cocok sama si informasi yang kita punya. Opsi B masih cocok sama informasi yang M lebih kecil daripada 30. Apa harganya kurang dari 10? Benar nggak? Salah dong. Harusnya lebih besar daripada 10. Jadi yang C salah. Yang D. Nanas harganya kurang dari 10.000. Benar nggak? Ini masih masuk-masuk aja. Mungkin-mungkin aja. Mungkin. Nggak tahu. Tapi mungkin. Karena dia di bawah 30, ya otomatis di bawah 10.000 termasuk ke dalam range-nya ini kan. Jadi masih mungkin. Ya udah. Jawabannya yang pasti salah adalah yang C deh. Mudah bukan? Gampang ya? Bukan. Bukan ya, bukan mudah. Beda ke bener nembak. GG banget instingnya. Nah, kalau lo udah ngerasa nih insting lo bener, atau misalkan cara nembak lo bener, lo inget-inget kemarin lo mikirnya kayak gimana. Coba lo cocokin sama cara berpikir yang ini. Kalau ternyata emang udah cocok, mantap. Tapi kalau ternyata masih belum, cara nembak lo masih nggak ngerti kenapa lo bisa dapat jawaban itu tanpa ada proses berpikirnya dulu. Nah, berarti lo masih harus dalamin lagi nih materinya supaya bisa nembak dengan lebih akurat. Terutama ini kalau waktunya nggak cukup ya. Oke, ini materi apa Kak? Ini masuknya penerapan kuantitatif di PU. Oke, karena nilainya nanti bakal tahu nggak sih? Iya, nanti gue set, tapi baru setelah kelas beres. Dah, berarti sekarang kita bisa bahas yang nih opsinya nih, karena waktunya sudah singkat, tinggal mau bahas yang, nah ini deh, kita bahas implikasi ya. Kita prioritasin yang implikasi dia, ya, karena ini topiknya agak beda. Ini tuh, ini buat kalian yang belum ngerti, kalian bisa belajar logika kuantor, di Zenius ada. Logika kuantor. Nah, ini tuh topiknya tentang yang beginian, ini logika kuantor. Tapi karena kita tadi udah bahas implikasi, tanggung kita lanjutin ke sini implikasi juga. Kita lanjutin ini aja. Oke? Oke ya. Ini soalnya logika matematika implikasi persis sama kayak yang tadi. Jadi kita nyambungin ini. Topiknya kalian udah punya, informasinya kan udah punya sepotong lumayan. Bisa kita lanjutin. Oke, kita yang 6 ya. Nanti kunci jawabannya ada di si formnya kok nanti gue upload lagi. Kayak emang lebih rinci di Zenius kakak. Di Zenius tuh dia recorded kan, dia recorded nih, jadi semua materinya ada di sana gitu, jadi lumayan lengkap. Cuman kalau pembahasan soalnya mungkin gak semua tipe soal ada di sana karena udah lama nggak diupdate deh harusnya ya. Bukan gak udah lama ya, tapi bisa jadi nggak seupdate itu. Ah, jujur masih pusing yang kantor. Iya emang kantor kalau awal-awal pasti masih lebih bingung apalagi diagram fan. Oke, kita mulai ini dulu ya. Maaf tadi kenapa lebih besar dari 10 ngerti. Oke, oke. Diulang lagi dikit deh. Soal ini tanggung, tentang banget. Nah, jadi ini coba bayangin yang sini. Apel sama nanas kalau ditambahin kan 40.000. Nanasnya kita tahu harganya di bawah 30.000. Karena informasi dari yang ini. Ya kan, kalau nanas lebih murah daripada 30.000, berarti harga apel minimal 10.000, 100. Ya enggak? Alias apa? Harga apel berarti harus lebih besar daripada 10.000. Supaya total apel sama nanas jadi 40.000. Gitu. Bayang? Oke ya, yang tadi nanya.
Nanti di form ketemuan kan jawabannya iya. Tapi paling pending ya gue belum nge-update. Gue harus nge-update secara manual sih formnya. Sekarang pembahasannya juga. Oke, balik lagi ke sini ya, yang 6. Jika seorang rajin berolahraga, badannya sehat. Berarti ini kalau misalkan O, ini gue simbolinnya O ya, olahraga, maka badannya sehat. S. Jadi kalau O, maka S. Terus, jika aliran darah lancar, ini gue bikinnya D aja ya, darah. Aliran darah lancar, maka organ tubuh dapat bekerja dengan baik. Organ tubuh. Uh, ini OR deh kalau gitu. Ini OR, ini OT, organ tubuh. Oke, OR maka S, D maka OT. Kayak itu tapi nggak ke-charge. Iya, tadi kan gue charge laptop. Nggak apa, masih bisa. Dia masih bisa bertahan. OR maka S, D maka OT. Saat ini, seseorang badannya tidak sehat tapi aliran darahnya lancar. Oke, sebelum masuk ke kalimat ketiga, menurut kalian, kalimat pertama ini sama kalimat kedua relevan atau enggak? Beda ya? Enggak kan? Beda ya? Beda. Berarti dia nggak ada hubungannya. Kalau nggak nyambung, dibiarin aja terpisah. Jadi biarin aja kepisah kayak gitu. Nggak usah dipaksain buat disambung-sambungin. HTSK, betul. Tanpa status. Bahkan nggak ada hubungannya. Dia ini bahkan nggak kenal. Jadi nggak bisa dibilang HTS. Tapi TS doang. Nggak ada hubungannya. Dia TS. Ini kan dia TS. Dah, kita lihat kalimat ketiganya sekarang. Saat ini, seseorang badannya tidak sehat. Berarti kalau nggak sehat itu apa? Negasi S, betul? Negasi S. Kayak gimana kalau aku suka paksa-paksain? Jangan. Jangan. Kalau nggak ada hubungannya, nggak usah. Jangan dipaksain. Ngeluarin effort doang. Badannya nggak sehat, berarti negasi S. Tapi, aliran darahnya lancar. Kalau pakai tapi itu kira-kira di kata penghubung logika, masuknya atau dan yang lebih masuk. Coba. Dan atau. Dan ya. Coba lo bayangin. Insi makan tapi lapar. Berarti Insi makannya bener atau enggak? Misalkan gue bilang, Insi makan tapi lapar. Insi makannya bener nggak? Gue bilang, Insi makan tapi lapar. Atau enggak tapi masih lapar. Biar lebih jelas kebayang. Oh, lapar. Oh, kebalik sama A ya. Ketukar udah kayak siapa? Tahu. Nih, kalau Insi makan tapi masih lapar, berarti informasi Insi makannya bener nggak? Bener. Insi beneran makan. Nah, gitu. Insi, walaupun dengan informasi ini, Insi beneran makan, Insi masih lapar. Laparnya bener juga nggak? Bener terjadi juga nggak? Bener terjadi juga ya. Artinya apa? Dua hal ini terjadi secara paralel. Maksudnya mereka terjadi bareng-barengan. Kalau terjadinya berbareng-barengan kayak gitu, itu artinya si tapi ini menandakan kata dan. Karena kata dan itu adalah ini dan. Karena kata dan ini adalah sebuah kata penghubung yang menunjukkan bahwa ada dua kejadian yang kejadiannya barengan. Kebayang nggak? Dia kejadiannya barengan kalau dan itu. Kebayang? Kalau dan itu menghubungkan dua kalimat tunggal atau dua kalimat tunggal sih paling enaknya, dua kalimat tunggal yang menunjukkan bahwa dua-duanya kejadian bareng-barengan, enggak salah satu, enggak gantian, enggak ada hubungan ini sebabnya ini syarat ini jadi konsekuensinya, enggak kayak gitu, tapi dua-duanya bareng paralel. Itu yang ditunjukkan oleh kata dan. Karena kata tapi kayak penambah. Nah, tapi kata tapi itu secara bahasa Indonesia itu menunjukkan kontradiktif. Kontradiktifnya apa? Bukan kebenarannya, bukan nilai kebenaran yang dikontrain, bukan ya pertentangan ya. Pertentangan itu bukan pertentangan nilai kebenarannya, alias yang satu benar satu salah, bukan gitu. Tapi kontranya itu lebih ke by konteks. Seorang pada umumnya kalau habis makan ya harusnya nggak lapar dong gitu. Coba ya sih. Jadi konteksnya itu seharusnya seperti bertentangan. Tapi nilai kebenarannya mah enggak gitu. Jadi tapi itu lebih ke kata-kata yang digunakan untuk memperjelas intensi gitu, untuk memperjelas eh, intensi, konteks atau mungkin vibes-nya gitu. Cuman secara logika di konteks yang kita nilainya tuh kalimat tuh benar apa salah doang, itu jadi nggak relevan. Kata-kata tapi yang menunjukkan sesuatu kejadian barengan gitu. Mau itu konteksnya
bertentangan kek, mau itu konteksnya kesannya bertolak belakang kek, tapi itu cuma kesan, bukan ngomongin nilai kebenarannya. Kebayang nggak bedanya? Kebayangkan ya? Kebayang nggak? Aman? Oke, nah kalau atau gimana? Kalau atau, kalau atau, misalkan di sini yang ngajar live itu insi atau but- butet. Ini menunjukkan apa? Opsi. Opsi pilihan. Iya, seringnya nunjukin pilihan. Tapi sebenarnya lebih generalnya nggak gitu. Maksudnya itu benar, nggak salah. Cuman ada yang lebih akuratnya. Misalnya kalau pakai atau, dia nunjukin bahwa seenggaknya kejadian salah satu. Nggak wajib dua-duanya. Gue nggak. Seenggaknya salah satu. Kalau ini kejadian, misalkan live in sih, eh, live hari Minggu misalkan ya. Yang yang live hari Minggu, ini gue nggak lengkap nulisnya ya. Pokoknya yang live hari Minggu, Insi atau Butet. Kalau yang live-nya Insi, Butetnya enggak. Kalimat ini benar apa salah? Yang live cuma Insi, Butet enggak. Benar ya? Benar. Kalau yang live-nya cuma Butet, Insi enggak live. Kalimatnya masih benar apa salah? Masih benar. Oke. Kalau yang live, Insi, sama Butet juga ternyata. Secara kalimat yang ini, masih benar apa salah? Mhm. Masih benar. Kalau misalnya atau kayak gini, kalau dua-duanya kejadian nggak masalah, masih benar. Misalkan nih gue ngasih opsi kalian, lo mau minum teh apa minum kopi? Terus bilang, dua-duanya. Silakan, boleh kan? Atau kayak lo mas datang ke warteg, si yang ibu wartegnya bilang, lauknya mau apa neng? Mau ayam apa mau tempe? Atau mau ayam atau tempe? Dua-duanya, silakan. Boleh ya kan? Puasa kak, betul. Tinggal kalian tolak ya kan? Itu boleh tuh. Itu atau. Nah, emang kenapa kalian refleksnya mikir atau tuh cuma boleh salah satu? Karena memang atau kata yang sama, kata yang persis sama, itu digunakan juga buat konteks di mana lo harus pilih atau jadi opsi, di mana cuma boleh salah satu doang. Makanya di apa namanya topik yang disjungsi ini itu sebenarnya nanti ya waktu gue kemarin bahas di kelas-kelas itu gue selalu ngejelasin bahwa sebenarnya atau tuh ada dua makna, ada yang eksklusif, ada yang inklusif. Ini dengan kata yang persis sama itu menjelaskan eksklusivitas sama yang inklusif. Jadi yang satu itu cuman boleh pilih salah satu, yang satu lagi itu boleh dua-duanya. Kata-katanya biasanya kalau mau lebih jelas, gue sih setelah tahu, misalnya gue setelah belajar ini gue nggak pernah, ya bukan nggak pernah ya, mungkin seingat gue ya, seingat gue, atau gue selalu usahakan untuk ngomong seakurat mungkin. Jadi kalau gue mau nunjukin pilihan, gue bakal bilangnya kayak gini, yang live minggu antara MC atau butet, tapi tidak keduanya. Nah, gue kalau misalkan sekarang ngomong bisa kayak gitu. Yang live antara Inci atau Butet tapi nggak ada keduanya, atau gue juga bakal bilang kayak yang live nanti ya Inci atau Butet salah satu. Itu kalau gue mau nge-highlight bagian cuma boleh pilih salah satu gitu, karena kata atau bisa jadi agak ambigu. Cuman secara umum di PU di UTBK ataunya pasti yang inklusif alias yang dua-duanya nggak masalah begitu. Kalau betul soal nomor 6 masuk kategori soal apa? Ini soalnya deduktif, logika matematika. Oke ya, sampai sini aman ya. Nah, ini gue salah jawab sekarang pertanyaan Mika ya. Yang tapi otomatis jawabannya harus ada dan atau enggak. Nah, ini gue jelasin ya. Oke? Oke. Ah, ini gue deketin dikit. Walaupun dia TS, kita deketin dikit ya. Biar nggak terlalu jauh. Apa tadi ini? Oh ya, tapi itu adalah dan. Ini gue bikin dan. Terus berikutnya apa lagi informasinya? Aliran darahnya lancar. Aliran darah lancar kan tadi simbolnya D ya. Berarti D. Nah, tadi ingat.
Dua kalimat ini adalah kalimat yang TS ya kan, tidak ada hubungannya, tidak berstatus ya kan, bahkan tidak ada hubungannya. Jadi tadi bukan HTS tapi dia TS. Karena dia kalimatnya yang tidak ada hubungan sama sekali, nggak relevan. Jadi nggak bisa lo paksain buat ngegabungin. Nah kalau lo nggak boleh paksain buat gabungin, kita prosesnya masing-masing aja. Lo punya informasi ini, lo cocokin sama kalimat yang sesuai, yang relevan. Nih, gue ulang lagi deh. Ini tidak sehat, negasi S. Negasi S relevannya sama kalimat satu apa sama kalimat dua? Coba negasi S. Yang relevannya sama kalimat mana? Kalimat satu apa dua? Satu, 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 satu ya. Relevan sama kalimat satu. Ya udah masuk ke sini. Berarti ini negasi S. Begini. Oke? Yang D, ini relevannya sama kalimat yang mana? Satu apa dua? Dua ya. Jadi di sini D. Nah, ternyata si negasi S sama si D ini berasal atau relevan dengan dua kalimat yang berbeda. Dia relevan sama dua kalimat yang berbeda. Jadi kalau dia relevannya sama dua kalimat yang beda, lo nggak bisa nak ngubah-ngubah sidannya. Lo nggak bisa ngatur-ngatur si ataunya nih, sidannya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya, dannya dibiarin aja begini. Jadi dia berfungsi sebagai kata penghubung. Kayak kata penghubung, penghubung. Jadi kita biarin di tengah. Jadi lo proses si negasi S sama si D dari kalimatnya masing-masing aja. Alias gimana? Ini simpulannya apa nih yang valid? Kalau kita punya Jakarta maka Indonesia lagi ya. Jika seseorang tinggal di Jakarta, maka dia tinggal di Indonesia. Terus gitu seseorang nggak tinggal di Indonesia. Udah pasti dia nggak tinggal di Jakarta. Berarti ini oh negasi OR. Tuh. Kalau kamu orang Sumatera ya? Enggak, aku orang Bandung. Aku Sunda. Yang Sumatera tuh Butet. Kalau yang ini gampang ya. Kalau D kejadian, ini D kejadian otomatis OT kejadian. Udah pasti OT kejadian. Jadi simpulannya adalah OT. Ya udah kita punya simpulan dari setiap kalimat masing-masing. Negasi OR dari informasi ini, OT dari informasi yang ini. Nah, karena mereka kalimat yang berbeda, ini tinggal kita tambahin pakai dan aja. Jadi negasi OR dan OT. Yang mana yang pakai dan? Dan negasi OR sama OT? Yang E. Sip, begitu. Kebayang, jadi ini fokusnya karena kata dan ini menghubungkan dua kalimat yang berasal dari kalimat yang berbeda. Itu nggak bisa dihubung-hubungin. Gitu ya. Asik bener, mantap. Udah tinggal langsung aja cari kosan di kampus yang lo mau. Biar langsung aman tempat tinggalnya. OTW CVTB, mantap. Oke. Kan nilainya dikirim di mana? Harusnya sih lewat email ya. Harusnya sih di email masuk ya. Gue juga nggak tahu sih. Gue belum pernah nyobain. Tapi harusnya di email masuk. Tapi kalau nggak nanti gue ke informasiin ke Yasmin atau ke Butet supaya bisa nge-share ke kalian bahwa jawabannya udah ada. Gitu ya. Infokos. Infokos dan Mhm. Oke, nanti apa namanya? Ini kan udah jam 3, terus gue juga harus pergi. Jadi ini nggak semuanya bisa kejawab. Jadi gue ntar kirim ke email aja ya si jawabannya. Sama kalau misalkan sama pembahasannya juga nanti gue juga bisa ngupload si rekaman ini, rekaman coret-coretan gue yang ini. Juga gue upload, tapi gue nggak tahu nanti tanyain aja ke Butet apa ke Yasmin bisa diakses atau enggak dan lewat mana aksesnya. Karena kan berarti ini harus diupload ke suatu drive ya. Dan gue nggak tahu akses drive yang mana. Nanti gue kirim. Eh, apa ya akhir kata semoga kalian mendapatkan sesuatu dari sini walaupun singkat ya tadi agak pendek nggak mau bye-bye. Udah semua kalau gue bisa membaca dengan seperti AB lucu banget ya pasti ya. Tapi saya tidak, saya sadar umur. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian. Kalau misalkan emang ada yang belum jawab dari pertanyaannya tadi kayak banyak yang nggak kejawab, mohon maaf banget karena waktunya pendek jadi nggak sempat kejawab semua. Semoga ada kesempatan kayak gini lagi ya. Sama hmm, gitu dulu deh. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi kita bisa bertemu kembali ya. Nanti kalian standby aja di grupnya Butet. Siapa tahu ntar Butet tiba-tiba nge-share lagi informasi kelas lagi. Oke? Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah-salah mohon maaf. Sampai ketemu lagi lain waktu. Semoga ada waktu lagi kita bisa berjumpa lagi. Semangat juga belajar UTBK-nya. Oke? Bye-bye. Dadah. Dadah, dadah, dadah. Yasmin makasih ya. Bye-bye.